Perkenalkan, nama saya Indriani Betik Thomas, NIM 1118137, Prodi Informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya di sini meresum dari topik IP dan MAC, subnetting, routing, transport layer, aplikasi DNS, aplikasi layer SNMP, dan yang terakhir adalah analisis QoS. Yang pertama, IP dan NetMask. IP Internet Protocol Address atau sering disingkat IP adalah deretan angka binar antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer host dalam jaringan internet. Di sini 32 bits dibagi menjadi 4 bagian yang dimana setiap masing-masing ada 8 bits. Lalu ada IP address yang terdiri dari 2 bagian, yaitu Network ID atau Net ID, yang dimana satu jaringan Net ID untuk semua jaringan sama, sedangkan Host ID biasa disebut IP address dalam satu jaringan tidak ada nomor IP-nya yang sama. Lalu IP address terdiri dari 4 kelas. Kelas A, kombinasi 24 bit atau bisa dikatakan 16.777.216 host. Kelas B, kombinasi 16 bit dengan memungkinkan 65.536 host dalam satu jaringan. Kelas C, 8 bit dengan 254 komputer yang bisa terhubung ke jaringan. Lalu ada NetMask. SubNetMask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode binar. Fungsi dari SubNetMask sendiri adalah untuk membedakan network ID dengan host ID dan untuk menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Lalu NetMask menjadikan 3 kelompok terbesar SubNetMask. Ada 25500, 255, 25500, 255, 255, 2550. Yang pertama adalah memiliki kelas A, yang kedua adalah kelas B, dan yang ketiga adalah kelas C. Lalu ada IP address private, yang dimana tidak ada 2 PC yang berhubungan ke jaringan publik. Internet akan mempunyai alamat IP yang sama karena IP publik adalah global dan distribusi. Private IP address adalah solusi untuk permasalahan kekurangan dari alamat IP publik. Berikut alamat yang tidak diurutekan ke jaringan internet. Seperti yang digambar, koneksi sebuah jaringan yang menggunakan IP private ke internet memerlukan NAT. Lalu ada broadcast. Jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringan, tidak perlu membuat aplikasi paket sebanyak jumlah host tujuan. Host cukup mengirimkan ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network ada menerimakan paket tersebut. Seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki broadcast address yang sama, dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai nomor IP untuk host tertentu. Nomor broadcast biasanya adalah nomor terakhir IP pada suatu jaringan. Segmen host yang nilainya bitnya 1. Contohnya, IP-nya 192.168.1.0, NetMask-nya 255.255.255.0, maka broadcast-nya adalah 192.168.1.255. Untuk subbahasan kedua adalah subnetting, yang dimana subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang menjadi lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Dan dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Tetapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Untuk melakukan proses subnetting, maka diperlukan beberapa proses, di antara lainnya adalah menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh SubNetMask. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Yang keempat, menentukan alamat broadcast untuk setiap subnet. Yang kelima, menentukan host-host yang valid untuk setiap subnet. Untuk subbab bahasan yang ketiga adalah protokol routing. Sebelum masuk protokol routing, mari mengenal routing itu seperti apa. Routing merupakan fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati kumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk dilewati data. Tugas routing akan dilakukan device jaringan yang disebut sebagai router. Router
Memforward data atau fungsi IP forward harus diaktifkan menggunakan protokol algoritma routing. Tabel routing, ada dua cara membangun tabel routing. Yang pertama adalah static routing, yang kedua adalah dynamic routing. Static routing merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kelebihan. Meringankan kerja prosesor yang ada pada router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi isi tabel routing antar router. Tingkat keamanan lebih tinggi daripada mekanisme lainnya. Untuk kekurangannya, admin harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung jaringan. Jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Tidak cocok untuk jaringan yang besar. Lalu ada dynamic routing. Routing protokol ada contohnya sebagai Routing Information Protocol atau RIP. Menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. Yang kedua adalah Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. Menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco Distance Vector. Yang ketiga Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. Menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco Distance Vector. Yang keempat adalah Open Shortest Path First atau OSPF. Lalu kepada routing protokolnya, membangun dan memperbaiki tabel routing. Tabel ini berisi jaring-jaringan dan interface yang terhubung dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan router yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus router ketika router tersebut sudah tidak valid lagi. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewatkan paket-paket router protokol. Sebab bahasan yang keempat adalah layer transport, yang dimana bertugas melakukan sesi komunikasi antar komputer dalam jaringan, menentukan bagaimana data ditransmisikan. Dua protokol transport layer yang digunakan, yang pertama adalah TCP atau Transmission Control Protocol. Connection Oriented dan Variable Communication, yang artinya data dijamin sebagai tujuan. Untuk menjamin diperlukan komunikasi awal dengan penerima sebelum transport data dilakukan. Membutuhkan ACK setiap penerima data, dipakai untuk transmisikan data dalam jumlah yang besar. Selain itu, TCP mensupport flow control untuk menghindari terlalu banyak data yang dikirimkan pada satu waktu dan overload pada jaringan router. Flow control artinya harus ada kesepakatan berapa besar data yang dikirim dalam satu waktu antara pengirim dan penerima. Flow control mengindikasikan ukuran buffer penerima yang free yang bisa diisi dalam waktu tertentu. Lalu adalah UDP, User Datagram Protocol. UDP merupakan Connectionless Communication, bekerja tidak menjamin data sampai ke tujuan secara utuh. Normalnya untuk mentransmisikan data dalam jumlah kecil pada satu waktu. Reliabilitasnya atau penjamin data sampai pada penerima tergantung dari aplikasi. Contohnya, protokol UDP Name System atau DNS dan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Lalu, message UDP ditransmisikan dalam bentuk IP datagrams yang terdiri dari IP address, IP header, dan UDP header dan payload. Sebab bahasan yang kelima, yaitu aplikasi layer. Layer ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan, bukan program standalone, yaitu program yang berhubungan dengan OSI. Komponen sistem web yang terdiri dari yang pertama HTTP. Web client yang terdiri dari web client, web server, web application, dan database. Web client meminta layanan ke web server, web server memberikan layanan ke web client, dan jika membutuhkan web aplikasi, permintaan akan diteruskan ke web application untuk diproses. Web application dan database membuat web menjadi dinamis sesuai permintaan klien. Lalu ada TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Biasanya diperlukan
dibatasi jenis file yang dapat ditransfer. Sedemikian juga implementasinya untuk akses dapat ditolak kecuali setiap user yang berada pada host dapat mengakses file. TFT juga merupakan transfer file antara dua host tanpa memerlukan pengenalan terhadap user yang memiliki. File dapat ditransfer dengan hanya menunjukkan nama file tersebut. User account dan password tidak diperlukan untuk transfer file dengan TFT. Lalu protokol TFT cukup kecil dan efisien untuk diterapkan pada boot ROM di dalam card jaringan yang dipasang pada workstation. Workstation Unix dari Sun Microsystem menggunakan TFT untuk menghubungkan dengan RARP atau BOOTP yang dapat dipergunakan untuk menentukan alamat IP dari workstation tersebut pada saat mendownload sistem operasi untuk booting. Lalu web content. Web server memberikan konten ke clients. Konten berukuran byte yang terhubung dengan type MIME atau MIME Multiprocessor Internet Mail Extension. Text HTML, text plain, application PostScript, image GIF, dan image JPEG. Lalu ada Telnet, di mana protokol Telnet merupakan protokol yang digunakan melakukan koneksi komputer jarak jauh menggunakan mode text. Hasil view menyamai seperti terminal yang terkoneksi untuk host secara remote atau berjauhan. Proses yang dihasilkan dari perintah yang diketik pada keyboard tadi oleh Telnet server dikirimkan menuju Telnet pada client. Selanjutnya, Telnet pada klien menampilkan hasil yang diterima dari Telnet server pada display di workstation. Lalu yang terakhir adalah FTP atau File Transport Protocol. FTP merupakan yang digunakan untuk mengirim file. Menggunakan protokol ini memberikan garansi pengiriman dengan FTP yang dapat memungkinkan user mengakses file dan direktori secara interaktif. Subbab bahasan yang keenam yaitu Domain Name System atau disebut dengan DNS. DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang memetakan atau mengkonfigurasikan nama host atau mesin domain ke alamat IP dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Struktur database DNS mirip dengan sistem berkas file system Unix, yaitu berbentuk hierarki atau pohon. Tingkat teratas pada DNS adalah root yang disimbolkan dengan titik atau dot, sedangkan pada sistem berkas Unix, root disimbolkan dengan slash. Lalu, setiap domain mempunyai nama yang unik dan menunjukkan posisinya pada pohon DNS. Pengurutan atau penyebutan nama domain secara penuh dimulai dari domain paling bawah menuju ke root. Masing-masing nama yang membentuk suatu domain dipisahkan dengan titik dan diakhiri dengan titik yang merupakan nama absolut relatif terhadap root. Lalu ada TLD, Top Level Domain. Domain generik ada com, net, gov, mail, org, edu, dan int. Domain negara ada ID untuk Indonesia, AU untuk Australia, UK untuk Inggris, dan lain-lain. Domain negara merupakan domain untuk jaringan ARPANET. Tiap domain yang tergabung ke internet berhak memiliki namespace .in/ddr .rpa sesuai dengan alamat IP-nya. Lalu ada name server dan zone. Name server mempunyai bagian-bagian informasi mengenai domain space. Namespace yang dikenal dengan zone. Zone dimuat dari berkas yang disimpannya atau dari server DNS lain. Sebagai contoh, domain ID bisa dibagi menjadi beberapa zone, yaitu AC ID, Net ID, dan zone tersebut. Dari tersebut bisa dibagi lagi menjadi zone-zone yang lebih kecil, misal its.ac.id dan sebagainya. Yang bertanggung jawab ialah organisasi atau lembaga yang memiliki domain tersebut. Lalu komponen, program tersebut berjalan pada host yang menginginkan informasi mengenai suatu host di internet. Resolver juga menginterpretasikan respon dari name server, apakah informasi yang diminta merupakan record ataupun kesalahan. Resolver yaitu suatu rutin pustaka yang akan membuat suatu permintaan atau query yang mengirimkannya lewat jaringan ke sebuah name server. Ada resolution.
Proses pencarian name server yang mempunyai tanggung jawab terhadap satu domain yang akan diminta. Setelah name server yang dicari ditemukan, maka server akan memberikan informasi name server yang bersangkutan kepada permintaannya. Lalu ada caching. Komputer menjalankan fungsi name server tetapi tidak memiliki database DNS server. Lalu ada aplikasi DNS. Ada host, mendapatkan alamat IP dari suatu nama host atau mendapatkan nama host dari suatu alamat IP. Ada NS lookup, mencari informasi tentang node jaringan dan memeriksa isi database dari name server. Ada dig, mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu nama domain. Dig singkatan dari domain internet grouper. Yang terakhir, Berkeley Internet Name Domain. Yang pertama, resolve.conf. Berkas konfigurasi berisi domain atau alamat IP name server yang pertama dicari oleh resolver ketika sebuah domain atau nama mesin diminta untuk dipetakan ke alamat IP. Berkas configuration atau nsswitch.conf. Untuk melakukan mekanisme switch system database dan name service, switch dapat melalui berkas name server atau NS server. Lalu ada named conf. Berkas konfigurasi dari bin yang utama berisi informasi mengenai bagaimana klien DNS mengakses port 53, letak dan jenis berkas database yang diperlukan. Umumnya berisi letak berkas konfigurasi name server root, domain lokal, host loopback, dan reserve mapping. Lalu berkas database name server root yang bertanggung jawab terhadap top level domain di internet digunakan untuk mencari domain di luar domain lokal. Nama berkas ini bisa Anda definisikan sendiri, tetapi tetap harus mengacu kepada nameconf sebagai berkas konfigurasi utama dari bin. Lalu dbdomain/kita.com, berkas database name server untuk alamat loopback localhost, alamat kita sendiri. Nama berkas ini bisa Anda definisikan sendiri, tetapi bisa harus mengacu ke dalam nameconf sebagai berkas konfigurasi utama dari bin. Lalu rndc.conf, berkas konfigurasi program RNDC, yaitu program untuk administrasi dan kontrol operasi name server bin. Bahasan yang ketujuh, yaitu SNMP atau Simple Network Management Protocol. Dengan menggunakan protokol ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan dari suatu jaringan. Protokol ini menggunakan transport UDP pada port 161. Pengelolaan ini dijalankan dengan mengumpulkan data dan melakukan penetapan terhadap variabel-variabel dalam elemen jaringan yang dikelola. Sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. Lalu ada elemen dari SNMP. Yang pertama adalah manager, merupakan software yang berjalan di sebuah host di jaringan, bertugas meminta informasi ke agen. Manager ini terdiri atas satu proses atau lebih yang berkomunikasi dengan agen-agennya dan dalam jaringan. Manajer akan mengumpulkan informasi dari agen agar tidak meminta semua informasi yang dimiliki oleh agen, tetapi hanya meminta informasi tertentu saja yang akan digunakan untuk mengamati untuk kerja jaringan. Lalu yang kedua adalah agen. Agen merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agen mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal, yang menerangkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan mengaruhnya terhadap operasi. Lalu ada MIB, merupakan struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. MIB juga disebut dengan Manager Information Base. Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Lalu ada jenis SNMP. Yang pertama ada GET request, yang mana fungsinya meminta nilai sebuah variabel atau lebih. GET next request meminta variabel setelah itu. GET book request mengambil sebuah tabel berukuran besar. Set request memperbarui sebuah variabel atau lebih. Inform request, pesan manajer ke manajer yang menjelaskan MIB lokal. SNMP version 2 trap, laporan tiap agen ke manajer. Memasuki topik bahasan yang terakhir, yaitu analisa QoS. Kenapa sih harus performance management? Karena di performance management ada capacity planning, ensure network availability, verify network performance, ensure SLA compliance, better understanding and control of network, optimization, make the network runs better. Lalu,
Apa itu performance management? Performance management itu memahami perilaku jaringan dan elemen-elemennya dalam menanggapi permintaan lalu lintas jaringan, mengukur dan melaporkan kinerja jaringan untuk memastikan bahwa kinerja dipertahankan pada tingkat yang dapat diterima. Lalu ada delay atau latency. Adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data terhitung dari saat pengiriman oleh transmitter sampai saat diterima oleh receiver. Lalu ada jitter. Jitter adalah variasi delay atau perbedaan selang waktu kedatangan antara paket diterima di terminal tujuan. Untuk mengatasi jitter, maka paket data yang datang dikumpulkan dulu dalam jitter buffer selama waktu yang telah ditentukan, sampai paket yang diterima pada sisi penerima dengan urutan yang benar. Lalu ada packet loss. Packet loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Terjadinya tabrakan atau antrian penuh, link atau hardware disebabkan CRC error, perubahan rute atau temporary drop atau black hole atau route, persistent drop, interface atau router down, misconfigured access list. Lalu ada yang namanya throughput. Throughput adalah jumlah bit yang diterima dengan sukses per detik melalui sebuah sistem atau media komunikasi. Throughput diukur setelah transmisi data karena suatu sistem akan menambah delay yang disebabkan oleh proses limitation, kongsi jaringan, buffering, infestation, error transmisi, traffic load, dan atau mungkin desain hardware yang tidak mencukupi. Aspek utama throughput yaitu berkisar pada kesediaan bandwidth yang cukup untuk menjalankan Molly! Lalu ada throughput, adalah jumlah bit yang diterima dengan sukses per detik melalui sebuah sistem atau media komunikasi. Throughput diukur setelah transmisi data karena suatu sistem akan menambah delay yang disebabkan oleh prosesor limitation, kongsi jaringan, buffering innovations, error transmisi, traffic load, atau mungkin desain hardware yang tidak mencukupi. Aspek utama throughput yaitu berkisar pada ketersediaan bandwidth yang cukup untuk menjalankan aplikasi. Lalu ada perbedaan dari QoS atau Quality of Service adalah teknologi untuk mengolah kinerja jaringan. Lalu ada Service Level Agreement, SLA, adalah perjanjian antara penyedia layanan dan SLA adalah perjanjian antara penyedia layanan dan pelanggan. SLA menentukan kualitas layanan yang diberikan penyedia layanan, seperti delay, jitter, packet loss, dan lain-lain. Lalu ada traceroute. Dapat digunakan untuk mengukur delay RTT dan juga delay antara router di sepanjang jalan. Unix atau Linux traceout menggunakan data UDP dengan TTL berbeda untuk menemukan rute yang diambil paket ke tujuan. Microsoft Windows traceroute menggunakan protokol ICMP. Jika Windows traceroute tampaknya menunjukkan timeout terus-menerus, router mungkin memfilter lalu lintas ICMP.